Shalom. Mari kita semua, dimanapun kita berada, kita mau satukan hati kita. Kita mau satukan jiwa kita dan pikiran kita. Mari kita mau fokus hanya kepada Bapa kita. Kita mau katakan, Yesus, hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Hanya Engkaulah harapan kami, Yesus. Hanya kepadamu, hanya Engkau yang dapat kami andalkan, Tuhan. Terima kasih, Yesus, buat kasih-Mu yang besar buat kami, Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau, ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ya Tuhan, kami perlu Engkau, Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kau yang ku andalkan, Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi Tuhan siapapun juga. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan. Ya Bapa, kami hanya mau mengandalkan-Mu, Tuhan. siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu kami, Tuhan. Tiada yang lain, ya Yesus, selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
siapapun juga Tuhan. Ini janji kami Yesus. Oh Bapa, Yesus hanya Kau yang ku percaya. di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ya Tuhan, inilah janji kami Tuhan. Inilah pernyataan dari hati kami Yesus, bahwa hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya Tuhan. Dan hanya kepadamu kami mau percaya, hanya kepadamu kami mau berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu, atas kasih-Mu yang begitu melimpah bagi hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau lebih lagi memuji Engkau, kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita karena Engkau Tuhan. Berkati Yesus semuanya. Dimanapun berada kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari sore ini kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Karena Dia Allah kita yang ajaib dan berkuasa bagi hidup kita. Haleluya. Sebab Kau Allah kami yang besar Tuhan. Kau Allah kami yang agung Yesus. Mari kita mau katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
Mari sebentar kita mau persiapkan hati. Mari kita mau lembutkan hati kita. Biar firman Tuhan yang akan berbicara sore hari ini bisa tumbuh subur di dalam hidup kami. Ya Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu bagi kami. Kami mau lebih lagi setia kepada Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dulu telah setia dan teramat setia bagi kami anak-anak-Mu ini Yesus. Oh Tuhan, haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya Tuhan. segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Ya Tuhan, benar Tuhan Kau Allah Bapa kami yang terlalu setia buat kami Yesus.
tiada yang dapat kami balas untuk Engkau Tuhan. Selain seluruh hidup kami ini Yesus, hanya untuk Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Yesus. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Ubahkan hati kami Yesus. Sempurnakan kami selalu Tuhan. Supaya kami semakin layak dan semakin layak untuk bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau lembutkan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Yesus. Berbicaralah buat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di minggu keempat dalam bulan April 2020. Begitu cepatnya tahun ini kita sudah memasuki dan akan mengakhiri bulan yang keempat. Dan dalam minggu keempat ini kita akan mengakhiri seri khotbah tentang pikiran. Dan untuk kali ini kita akan bicara tentang pikiran yang tertuju kepada kemuliaan. Pikiran yang tertuju kepada kemuliaan. Ada banyak di dalam dunia ini, setiap orang punya cita-cita. Ada yang ingin jadi tentara, ada yang ingin jadi pilot, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi olahragawan. Kalau hanya sekedar hobi, itu tidak akan maksimal manusia memiliki target di dalam hidupnya. Tetapi ketika seorang manusia dia ingin memiliki target yang tertinggi. Contoh, menjadi seorang pemain bulu tangkis tingkat dunia dan juara dunia. Itu harus dimulai dari kelas dasar. Dan saya membaca dan melihat, mendengar bahwa seorang atlet bulu tangkis sejak dia dari kecil itu sudah dilatih dengan hal-hal yang keras. Dia harus dilatih sedemikian rupa. Dan anak ini dia harus punya cita-cita ketika dia bekerja keras untuk latihan keras. Dia harus memikirkan bahwa sebentar lagi aku akan menjadi seorang juara dunia. Dan untuk menjadi seorang juara dunia itu tidak lahir dari seorang atlet yang tidak mau berlatih. Dan berlatih di sini ini dia harus mengkonsentrasikan ketika hal-hal yang tidak penting dia harus buang. Kenapa? Karena waktu untuk menjadi seorang atlet juara dunia dia harus konsentrasi. Dia harus menyiapkan waktu berbeda dengan teman-temannya. Teman-temannya waktu bermain, bercanda, melakukan hal-hal yang tidak penting, dia sedang berkonsentrasi untuk latihan. Dan ini tidak mengenakan. Dan ini yang disebut dengan penderitaan. Dan penderitaan yang seperti begini itu tidak untuk membunuh, tetapi untuk membuat proses seorang atlet bisa menjadi juara dunia. Orang lain bangun jam 7 pagi, jam 6 pagi. Seorang atlet yang mau bekerja keras, dia harus bangun jam 4 pagi. Untuk apa? Untuk mulai latihan. Orang lain lagi senang-senang, dia harus menjaga hidupnya. Dia harus tidak boleh makan sembarangan. Dia tidak boleh tidur telat. Dia tidak boleh mengasal-asalkan dirinya. Tetapi dia harus menjaga. Dan itu sebuah penderitaan. Makanya tema kali ini saya katakan kepada saudara. Biarlah pikiran kita itu tertuju kepada kemuliaan. Kenapa? Ini harus diisi. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, di sana dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Perhatikan kata-kata ini, bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk menaruh di dalam pikiran kita bersama, untuk meletakkan pikiran dari perasaan Kristus di dalam pikiran dan perasaan kita. Nah, ini perlu kita tahu, pikiran Kristus itu apa? Dan kenapa harus ditaruh di dalam pikiran kita? Ayat yang ke-6, ke-7, sampai yang ke-9 itu menjawab. Perhatikan dengan baik firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang ke-6 Filipi pasal 2. Mengapa kita harus menaruh pikiran dari perasaan Kristus di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita? Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ada beberapa hal ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mau terima kemuliaan seperti yang Yesus terima, maka kita harus menaruh pikiran dari perasaan Kristus ini di dalam pikiran kita. Pertanyaannya apa? Jawabannya, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dan kesetaraan dengan Allah yang menjadi miliknya dia tidak boleh mempertahankan. Saudara, bisa kita punya jabatan sebagai manajer, tapi saudara harus meletakkan jabatan saudara sebagai seorang jenderal. Apakah bisa meletakkan dirinya tidak seperti jenderal? Ini kan sulit. Orang kaya, dia harus meletakkan status hidupnya sebagai orang kaya. Dan dia harus menjadi seperti orang miskin. Apakah bisa? Nah, saya beritahu saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan ini, itu harus ditaruh dalam pikiran kita. Alkitab mencatat, bahkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, memposisikan dirinya sebagai hamba. Bisa apa tidak? Tetapi karena dia tahu itu adalah jalur untuk dia mengalami kemuliaan, maka dia harus melakukannya. Makanya ayat yang ke-9 itu dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Ini yang saya katakan, pikiran kita harus tertuju pada kemuliaan walaupun menderita. Walaupun menderita, seperti seorang atlet, ketika dia mulai memfokuskan diri, pikirannya mengarah kepada satu waktu saya harus menjadi juara dunia. Dia tidak boleh berleha-leha, dia tidak boleh membuang waktunya sembarangan, tetapi dia akan menggunakan waktunya. Orang lain tidur-tiduran, dia harus latihan. Bukankah itu penderitaan? Tetapi seorang atlet yang punya prospek masa depan, dia akan punya kerelaan untuk melakukan semua itu demi tujuannya terjadi. Nah, perhatikan, hidup sebagai orang Kristen tidak bisa lepas dari namanya penderitaan. Karena kita terikat dengan nilai-nilai hukum kerajaan. Dan nilai hukum kerajaan itu adalah apa? Kebenaran dan kekudusan. Kebenaran itu harus menjadi hukum di dalam hidup kita. Orang lain bisa berbuat salah, berbuat dosa. Kita tidak. Orang lain bisa mencemarkan dirinya. Kita tidak. Bukankah itu sebuah penderitaan? Tetapi kalau kita punya cita-cita kemuliaan,
maka kita harus memegang kuat hukum kerajaan Allah ini, yaitu hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Itu artinya kita harus mengekang diri kita untuk tidak memberi kesempatan untuk kita hidup secara duniawi, untuk kita hidup secara daging, dan kita harus mematikan kehidupan kedagingan, kehidupan duniawi, dan kehidupan dosa. Kolose pasal 3 ayat 5 dikatakan matikan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut standar manusiawi kita, itu pasti namanya penderitaan. Kenapa? Karena orang lain bisa melakukan itu dengan enaknya, dengan happy-nya. Kita sebagai orang yang punya cita-cita untuk dimuliakan, tidak bisa. Orang lain dengan bebas hidup secara duniawi. Orang lain bisa bebas hidup secara daging. Tapi kita tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma pasal 8-18 minggu lalu sudah dibacakan. Bahkan 2 minggu lalu sudah dibacakan. Dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terimanya kelak. Penderitaan di sini adalah penderitaan demi kebenaran, bukan karena kita berbuat dosa. Makanya kita perhatikan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dikatakan begini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Artinya apa? Kita harus penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang demikian. Apa itu? Kita mau menderita karena kebenaran, karena di ujungnya semua itu ada kemuliaan. Kita harus punya kemauan yang tinggi bahwa apapun yang aku lakukan, asalkan itu demi kebenaran, saya akan lakukan karena pasti Tuhan akan memberikan kita kemuliaan. Kita belajar dari perjalanan seorang Yusuf. Ia mengisi pikirannya dengan pikiran Allah. Dia mengisi hidupnya dengan rancangan Allah. Dia mengisi hidupnya dengan keinginan dan kehendak Allah. Sehingga dalam pikiran Yusuf tidak ada rasa untuk balas dendam kepada saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya pernah berbuat jahat yang begitu keji. Karena bagi Yusuf, memikirkan kemuliaan yang akan datang itu jauh lebih penting daripada melakukan balas dendam terhadap kejahatan saudara-saudaranya. Dan ini yang saya mau katakan kepada saudara. Yang pertama, melupakan masa lalu. Bagaimana Yusuf bisa melupakan masa lalunya? Kita membaca dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 26. Saya akan dibantu oleh saudara Rio untuk membacakannya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 26. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya.
Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Sampai di situ dulu. Dan perhatikan bahwa saya katakan tadi, ketika Yusuf pikirannya tertuju kepada hal-hal yang mulia, maka yang pertama ini adalah dia melupakan masa lalu. Kalau lihat flashback ke belakang, cerita sebelum Yusuf ini menjadi orang nomor 2 di bawah Raja Firaun, dan dia menjadi raja seluruh dunia, raja dunia. Dan kalau kita perhatikan perjalanan hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Kenapa? Yusuf harus melupakan masa lalunya untuk tidak membenci saudara-saudaranya yang dulu saudara-saudaranya membenci dia. Setiap dia datang mereka ngata-ngatain, "Kamu si tukang mimpi, tidak cocok kamu berada dengan kami. Pulang, karena kamu itu adalah anaknya ayah." Setiap hari dia dibully, setiap hari dia dibenci, setiap hari dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berada bersama dengan kakak-kakaknya. Apalagi Yusuf harus membuang masa lalunya. Mereka pernah merampas baju terbaik yang dibuat oleh ayahnya. Untuk apa? Di depan dia mereka menyobek-nyobek dan masukkan di dalam ember yang sudah ada darahnya. Jelas mereka menceritakan kenapa mereka mau lakukan begitu. Otomatis Yusuf mendengar masa lalunya. Masih ingat dalam peristiwa ketika mereka menyabik-nyabik baju terbaiknya, masukkan di dalam ember yang ada darahnya. Dan mereka berkata, "Ini sebagai bukti bahwa kami akan katakan kepada ayah bahwa kamu sudah dimakan oleh binatang buas." Bukankah sesuatu yang sangat keji? Yusuf harus melupakan yang demikian. Waktu mereka sedang melakukan hal yang demikian, tiba-tiba ada dari antara mereka berkata, "Lebih baik kita bunuh saja." Tetapi ada kakaknya yang bernama Ruben, "Jangan, lebih baik kita masukkan saja dia ke sumur." Saudara bisa bayangkan sumur ini bukan sumur yang seperti yang ada di kita. 5 meter, 10 meter sudah dapat air. Tapi sumur di tanah Palestina itu sudah pasti puluhan bahkan ratusan meter. Dan di situ sudah pasti sumurnya kering. Ketika dia masuk itu pasti dia penuh dengan ketakutan. Ketika dia dalam keadaan ketakutan, ada kemungkinan salah satu dari mereka mendorong dia untuk masuk. Dan ketika dia masuk mendorong, sudah pasti dia akan terbentur ke kanan dan ke kiri. Ketika dia masuk, tiba-tiba ada perkataan dari salah satu kakaknya, "Tarik dia." Bukan untuk diopeni, bukan untuk dirawat. Ada kemungkinan luka-lukanya karena terbentur kanan dan kiri. Ternyata dijual kepada saudagar-saudagar yang dari Mesir. Saudara dengar baik. Ketika waktu dijual, Yusuf, dia mungkin berkata dalam hatinya, "Bisakah aku dapat kesempatan untuk melihat ayahku?" Mungkin dia pernah berkata itu di dalam pembicaraan dengan kakak-kakaknya, "Bolehkah aku pergi dulu?" Tapi tidak diberi kesempatan. Dia dipisahkan secara paksa
Dan saya katakan ini mungkin bukan hanya paksa, tetapi sangat keji. Anak kesayang ayahnya nanti akan mendapat berita ayahnya bahwa anaknya yang Yusuf ini sudah dimakan binatang buas. Saudara bisa membayangkan orang masih hidup dibilang sudah mati. Bukankah sesuatu yang keji? Tetapi dengar, Yusuf harus melupakan. Ayat ini berkata tadi, ketika kakak-kakaknya tahu ayahnya sudah mati, mereka berkata kepada satu dengan yang lain, ada kemungkinan Yusuf akan mendendam kepada kita karena dulu kita telah melakukan kejahatan di dalam dirinya. Utus satu orang untuk berkata kepadanya, untuk Yusuf, engkau harus mengampuni kami. Sebelum ayah kami meninggal, dia titipkan pesan itu. Yusuf, orang yang punya visi kemuliaan. Apa yang dia katakan? Di dalam ayat ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Artinya apa? Yusuf telah kehilangan rasa dendam. Kenapa begitu? Karena rasa dendam itu sangat menghambat perjalanan seseorang untuk mendapatkan cita-citanya. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Sebab itu Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa apa yang terjadi sekarang ini, itu harus kita belajar. Bahwa melupakan masa lalu kita, itu adalah untuk kebaikan kita. Melupakan masa lalu kita yang sering membuat kita terhambat, kita harus cepat buang. Apa tandanya? Yusuf telah meninggalkan masa lalunya dan tidak mengingat-ingat lagi kejahatan kakaknya. Tidak mengingat-ingat lagi perbuatan jahat dari saudara-saudaranya. Tolong dibaca dengan cepat. Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Tion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Iya. Ada tanda bahwa dia melupakan masa lalunya. Ketika anaknya Manasye lahir, firman Tuhan berkata begini, bahwa Yusuf berkata dengan tegas, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku, kepada penderitaanku, kepada masa laluku. Nah, ini harus menjadi tanda bagi kita bahwa kita pun harus punya komitmen yang kuat. Mungkin ada di antara kita orang-orang yang menyakiti hati kita. Mungkin ada di antara kita yang menahan laju kemajuan engkau sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai apa saja. Kita harus punya kerelaan membuang masa lalu demi kemuliaan yang akan kita terima nanti. Bapak Ibu, ini penting bagi kita supaya kita mengerti bahwa kehendak Tuhanlah yang akan membuat kita menjadi orang-orang percaya yang benar-benar fokus kepada masa yang akan datang. Penderitaan yang kita alami sekarang adalah sangat tidak sebanding dengan kemuliaan yang engkau akan terima. Jadi kalau kita menderita karena kebenaran, kita tidak akan berbuat dosa. Kita tidak mau berbuat dosa. Dengar baik, Tuhan jamin hidupmu bahwa engkau pasti akan memiliki kemuliaan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia, seperti Yusuf, dia akan
mengalami yang namanya perbuatan besar dan mulia dari Tuhan. Jadi yang kedua, isilah pikiran kita dengan hal-hal besar dan mulia. Kuncinya adalah pikiran kita harus optimis. Pikiran kita harus prospektif. Pikiran kita harus fokus bahwa kita hanya mau mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang akan datang. Dan hal-hal yang akan datang itu adalah kemuliaan yang membuat kita tetap bertahan sebagai orang percaya yang tidak mau terhambat oleh masa lalu kita. Seandainya Yusuf pada saat dalam penjara waktu dia dikhianati oleh istri Potifar dan dia melapor kepada suaminya bahwa Yusuf telah berbuat nista terhadap dirinya. Dan istri dari Bapak Potifar ini, dia menceploskan Yusuf ke dalam penjara. Nah, saya mau kasih tahu saudara, seandainya di dalam penjara ini Yusuf putus asa. Seandainya dalam penjara ini dia frustasi, dia menyesali diri, pengen bunuh diri, apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti dia tidak akan pernah melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang mulia dari Tuhan. Sudah pasti, kenapa? Karena pikirannya tidak tertuju kepada kemuliaan. Pikirannya tidak tertuju kepada hal-hal yang besar. Apalagi pada saat itu Yusuf melihat saudara-saudaranya terus timbul rasa ingin balas dendam. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia kalau melakukan hal-hal yang demikian, otomatis saya pastikan semua rencana Allah di dalam hidupnya itu pasti akan sirna. Semua rencana Allah dalam hidupnya pasti akan gagal. Sebab itu apa yang kita perlu belajar dari sini? Kejadian pasal 50 ayat 20. Apa yang terjadi? Kejadian 50 ayat 20 tolong dibaca dengan cepat. Ayat 20. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Iya, dulunya mereka mereka-reka hal-hal yang buruk, yang jahat. Tetapi Yusuf berkata, Allah telah mereka-reka untuk kebaikan. Makanya kita harus melihat setiap permasalahan kita yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Permasalahan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan itu pasti ada campur tangan Tuhan. Ini menjadi jelas. Makanya kita harus isi pikiran-pikiran kita ini. Jangan pada hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang menguntungkan keinginan, kedagingan. Kita harus matikan. Surat Kolose tadi katakan matikan. Kita harus terus tertuju kepada sebentar lagi aku akan melihat perbuatan Allah yang besar. Apa itu? Karena Tuhan mereka-reka kebaikan. Apa yang menjadi kebaikan? Perhatikan, dikatakan Yusuf memelihara bangsa-bangsa. Yusuf memelihara keluarganya. Kalau dia tidak punya visi ini, pasti dia tidak akan bisa memelihara keluarganya, memberi makan. Bahkan bangsa-bangsa itu akan mati. Tetapi sejarah mencatat orang yang punya pikiran tentang yang mulia, tentang yang besar, itu pasti
akan menyingkirkan hal-hal yang sepele. Kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Yang ketiga, pikiran yang diisi dengan rencana ilahi Tuhan. Kejadian pasal 49 ayat 10. Baca dengan cepat, Kejadian 49 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Amin. Saudara perhatikan, ini adalah orang yang mengisi pikirannya dengan hal-hal yang bersifat ilahi. Apa itu? Ayat 49, pasal 49 ayat 10 ini menyatakan bahwa nanti dari suku Yehuda akan muncul seorang raja yang akan memimpin bangsa-bangsa. Jadi nubuatan yang dilakukan, diperkatakan oleh ayah mereka Yakub, itu adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus. Untuk siapa? Di jalur suku Yehuda, Yesus akan datang untuk menjadi manusia. Coba waktu itu dia emosi, waktu dia lihat kakak-kakaknya, saya harus balas dendam. Dia tidak mengisi pikirannya dengan hal-hal yang sifatnya ilahi. Otomatis tidak ada nubuatan untuk Yehuda. Kenapa begitu? Karena di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang kelima dikatakan apa? Wahyu pasal 5 ayat yang kelima, tolong dibaca lagi. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Iya, nubuatan tentang suku Yehuda itu tidak akan pernah terjadi bila pikiran dari Yusuf itu tidak penuh dengan rancangan ilahi dari Tuhan. Kalau dia sakit hati, dia dendam, dia bunuh sama kakak-kakaknya, termasuk Yehuda. Maka istilah Yesus dari suku Yehuda, singa dari Yehuda, itu tidak pernah akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita isi pikiran kita ini dengan hal-hal yang bersifat kemuliaan. Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang ilahi. Itu yang akan membuat kita melihat nanti besok. Saudara akan terkagum-kagum, terheran-heran. Rupanya ini toh rencana Allah dalam hidup kita. Hidup saya sebagai orang percaya, saya harus tetap teguh melakukan perkataan Tuhan. Dalam pikiran kita harus terus ada rancangan Tuhan, janji-janji Tuhan untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaannya. Amin. Puji Tuhan, mari kita menyanyi sebuah lagu, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Biarlah kita mau tenang di dalam hadirat Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu, rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ya Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, biar kami mau tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak akan melepaskan tangan kami. Kami mau terikat terus dengan Engkau seumur hidup kami. Kami mau masuk dalam rencana-Mu, bahwa Engkau akan memberikan kami kemuliaan. Sebab itu biarlah pikiran kami, kehendak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi hamba percaya kebenaran firman-Mu akan mengikat kami, dan Roh Kudus akan menguatkan kami, menerjemahkan lebih lagi setiap perkataan yang sudah hamba-hamba-Mu dengar, jemaat-Mu dengar. Biarlah mereka benar-benar terikat kepada Tuhan. Biarlah pikiran mereka, kehendak mereka itu diserahkan kepada Tuhan. Karena Engkau punya rencana yang itu, supaya mereka menerima bersama dengan Engkau kemuliaan yang sudah Engkau siapkan bagi gereja-Mu, bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan yang punya hukum-hukum kerajaan Tuhan, yaitu hidup di dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Yesus. Dan sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita yang melimpah. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.